saudara, kita akan mulai ibadah meja roti sajian. Ini suatu anugerah Tuhan yang besar. Pada zaman Taurat, Tuhan itu memerintahkan umat-umatnya untuk selalu berkumpul. Di sana tersedia meja roti sajian, tersedia pelita emas, tersedia mezbah dupa di ruang suci. Namun di halaman di sana tersedia mezbah kurban bakaran, tersedia bejana pembasuhan. Jadi saudara, orang-orang yang percaya pada Kristus itu sungguh luar biasa, sangat diperhatikan Tuhan. Amin. Mari kita akan nyanyikan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Haleluya. Terima kasih. Hadapanmu ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan jiwaku untukku nikmati firman-Mu dari awal. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Glory, haleluya. Firman-Mu yang kuasa
firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih. Ku haus akan firman-Mu. Berpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa pengorbanan-Mu Tuhan, kuasa darah Yesus Kristus sudah menghapus segala dosa-dosa kami. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera. Terima kasih. Gusti sintaring Gusti sintaring kamalong kusung kamaran kata-kata. Gusti sintaring kamulong kentesine. Haleluya. Berpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga buat waktu yang indah, kesempatan yang sangat indah kami datang kepadamu. Kami akan menikmati berkat-berkat firman-Mu. Sudah tersedia ribuan tahun yang lalu. Kami harus bergegas datang kepadamu, menikmati berkat-berkat yang Kau sediakan, yaitu kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir, memenuhi tubuh, jiwa dan roh kami hamba-Mu. Curahkan Roh Kudus double porsi, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap pribadi umat-umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu, biji mata Tuhan. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu. Setelah kami mendengarkan pengajaran firman-Mu, kami akan menikmati perjamuan kudus, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari, memperingati kebangkitan Tuhan di Kalvari. Dari antara orang mati, Kau bangkit Tuhan, dan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu menyatu dalam ibadah ini. Berkat-berkat pengajaran firman-Mu,
Kau limpahkan bagi setiap pribadi kami umat-umat-Mu ini. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau. Kami siap Engkau berkati. Kami siap Engkau sembuhkan yang sakit. Kami siap Engkau lindungi. Kami siap Engkau bela setiap saat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para malaikat Tuhan berkemah menjaga, menciptakan rajut aling perlindungan-Mu, melindungi, membentengi setiap pribadi kami, baik yang akan mendengarkan ibadah ini, mengikuti rangkaian ibadah dalam tayang YouTube. Di lama Tuhan, diberkati Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, terjadilah dalam kehidupan kami, dan kami percaya Engkau hidup, dan kami pun hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang sangat diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Masih tema untuk giat untuk menerima kuasa dari Tuhan. Giat untuk menerima kuasa dari Tuhan. Subtemanya adalah peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita akan membaca dulu dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 13. Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Terima kasih. Jadi saudara, ayat-ayat sebelumnya dikatakan mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu, pintu itu akan dibukakan. Amin. Nah saudara, peranan Roh Kudus dalam hidup kita itu sungguh sangat luar biasa. Memang yang pertama-tama yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Ayat 13 di sana katakan, sejak kita percaya, Roh Kudus itu memeterai kita, menghidupkan jiwa, roh kita, untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Bapa Surgawi, untuk kita bisa menerima ajaran-ajaran firman Tuhan. Itu Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Jadi kita ini dari luar bangsa pilihan Tuhan. Kita dituntun, dibimbing Roh Kudus, dibawa masuk di pintu gerbang, percaya, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita terpelihara, tergembala, dituntun oleh Roh Kudus. Dan selanjutnya Roh Kudus menuntun jiwa roh kita masuk di halaman. Di situ ada mezbah kurban bakaran. Itu penggenapannya adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Tuhan Yesus Kristus mati, disalibkan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Amin. Setelah kita diperkenalkan dengan mezbah kurban bakaran itu, hendaklah segala perangi hidup lama itu dibakar, alias bertobat. Setelah bertobat, di sana ada bejana pembasuhan, itu dikuburkan. Bejana pembasuhan itu penggenapan adalah baptisan air, itu dikuburkan segala dosa-dosa kita dalam kematian Kristus. Setelah keluar dari air, itu bangkit dalam hidup yang baru bersama kekuatan kuasa Kristus
yaitu kuasa Roh Kudus dan pengajaran firman-Nya. Setelah dikuburkan, dibaptis tadi, keluar dari air, bangkit bersama-sama dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita dibimbing lagi oleh Roh Kudus masuk pintu kemah. Di pintu kemah itu berbicara baptisan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi untuk lebih leluasa Roh Kudus menguasai hidup kita, dibaptis, diurapi Roh Kudus. Ini sangat penting, saudara, untuk baptisan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya pada Kristus. Roh Kudus ini yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga. Itu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kita baca dulu di sana. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Ini sebelum Tuhan Yesus Kristus itu naik ke surga, pesan pada murid-muridnya. Murid-muridnya bertanya, Tuhan, apakah Engkau dalam masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Tuhan Yesus Kristus mengenai waktu dan masa itu bukan urusanmu, ini bahasa bebasnya. Tetapi kamu, anak-anakku, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Pertama di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi Yerusalem itu berbicara kalau sekarang di keluarganya sendiri. Anak-anak Tuhan itu menjadi saksi. Mungkin di situ ada saudara sedang dipanggil mengikut Kristus. Misalnya di keluarga itu baru satu orang dipilih, saudara itu menjadi saksinya melalui hidup baru dalam Kristus. Lantas merambah lagi sekitarnya dan sekitarnya sampai ujung bumi. Itu kerajaan surga diberitakan. Amin. Jadi yang menjadi sumber kekuatan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menghidupkan setiap pribadi kita. Iman kita jadi hidup, pengharapan kita hidup, kasih kita hidup. Nah, pengharapan kita ini tidak, istilahnya, tidak ragu, tidak suam, tetapi pasti pengharapan di dalam Kristus itu ya dan amin. Karena apa, saudara? Karena di dalam Kristus itu kita menerima keselamatan itu. Kita menerima anugerah keselamatan. Jadi pengharapan untuk kita selamat, pengharapan untuk kita ditolong itu ya dan amin. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Dia jalan pengampunan dosa, Dia jalan yang benar, Dia jalan kehidupan, jalan yang hidup sampai di surga, jalan untuk kita mendapatkan pertolongan di dalam doa. Itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, ini mengenai menerima atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah dibaptis dengan Roh Kudus, di situ katakan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita ini percaya kepada Kristus, apakah setiap orang yang percaya pada Kristus itu menerima Roh Kudus?
tadi sudah saya sampaikan. Sejak kita percaya, sebelum percaya itu Roh Kudus menuntun, dituntun, dibimbing, diperkenalkan pribadi juru selamat, dimeterai dengan Roh Kudus. Setelah dituntun, Roh Kudus memeteraikan orang itu menjadi milik Allah. Dalam jelasnya di sana Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Orang-orang yang percaya di dalam namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Percaya di dalam namanya. Namanya adalah Yesus Kristus. Yesus itu artinya penebus dosa. Kristus itu yang suci, yang maha suci. Allah yang maha besar, dia itu turun menjadi manusia. Yang percaya di dalam namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita dilahirkan di dalam roh. Roh kita dilahirkan di dalam Kristus. Jadi kita ini lahir, roh kita lahir di dalam Kristus. Jiwa roh kita dibasuh dengan darah Kristus. Amin. Jadi kita ini sebagai anak Allah berhak menerima janji ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi peranannya sekarang, Roh Kudus itu untuk siapa? Untuk orang yang mengasihi Dia. Jadi percaya pada Kristus, dimeterai dengan Roh Kudus. Itu belum cukup. Pemeteraian itu belum cukup. Kita perlu dibaptis. Setelah dibaptis oleh Roh Kudus, nah Roh Kudus di situ pertolongan turun gitu. Kalau anak-anaknya tadi melakukan perintah-perintahnya. Jadi Allah mengasihi kita, kita harus mengasihi Dia. Sekarang Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Tuhan sekarang begini. Kalau kamu betul-betul mengasihi aku, kamu harus menuruti perintahku. Ya, menuruti perintah-perintahku. Buktinya itu kalau kamu mengasihi aku. Nah, kalau kamu mengasihi aku akan minta kepada Bapa, mintakan pada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kamu. Sampai 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Tuhan menyertai kita. Nah sekarang ini, itu Yohanes pasal 14, 15 sampai 18 tadi. Nah terus sekarang itu dia sebagai penolong yang pertama. Terus ayat pasal 14 ayat 26, silakan dibaca. Yohanes pasal 14 ayat 26 demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu, dia yang pertama tadi menolong kita, menolong. Bagi orang-orang yang melakukan firman-Nya itu ditolong. Amin. Amin. Saya yakin itu pertolongan Tuhan. Saya yakin pertolongan Tuhan juga turun dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Roh Kudus menolong. Haleluya. Saudara yakin ini? Wah, saya yakin banget saudara. Kalau tidak ditolong Roh Kudus tidak sampai detik ini saya. Sebab itu
Kita harus yakin Roh Kudus akan semakin dan semakin lebih lagi menolong kita. Haleluya. Nah, yang kedua, bagi orang-orang yang melakukan firman itu kan kadangkala menghadapi hinaan, menghadapi cobaan, tetapi Roh Kudus memberikan penghiburan. Caranya Roh Kudus memberikan penghiburan dalam hidup kita. Dihibur, tetaplah setia sampai akhir. Kamu nanti akan bersama-sama memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Setelah kerajaan 1000 tahun damai selesai, langit bumi ini nanti akan dibakar, habis ludes semuanya. Langit bumi ini nanti tidak ada lagi. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Yang ada aras putih, tahta Allah, pengadilan di situ. Orang-orang mati besar kecil dari zaman dulu sampai saat itu nanti dihakimi untuk menentukan hukuman. Tetapi bagi orang-orang yang menerima, percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari, itu disediakan langit baru, bumi baru. Itu hidup kekal bersama-sama Tuhan di surga di situ. Langit baru, bumi baru. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, jadi bagi orang-orang yang setia sampai akhir, itu tidak akan masuk di pengadilan aras putih. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 itu. Dihakimi untuk dihukum di neraka selamanya itu. Nah, saudara, sangat luar biasa itu penghiburannya. Lantas yang kedua, yang ketiga sekarang, Roh Kudus mendidik kita dalam segala sesuatu. Nah, kalau Roh Kudus itu mendidik dalam segala sesuatu, itu tahu-tahu saudara itu ngerti cara ngatasi, bagaimana cara untuk berjuang, bagaimana cara untuk memajukan usaha. Roh Kudus itu memberikan hikmat bagaimana menata dagangan. Kalau dari itu berjual beli, buka restoran, buka toko dan sebagainya, supermarket dan sebagainya, saudara itu diberikan hikmat dari Roh Kudus itu, mendidik dalam segala sesuatu. Amin. Wah, ini luar biasa kalau anak-anak muda, pemuda-pemudi, remaja minta dibaptis Roh Kudus dan minta tolong Roh Kudus ajar didik aku untuk supaya aku mengalami peningkatan dalam pendidikan ini. Ini Roh Kudus akan mendidik, mengajar. Haleluya, anak-anak muda, pemuda-pemudi, remaja, minta dibaptis Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan mendidik dalam segala hal, baik perkara rohani maupun jasmani. Roh Kudus itu akan memberikan pengertian-pengertian. Haleluya. Nah, saudara, sekarang yang keempat, itu peranan Roh Kudus. Yang keempat, mengingatkan kebenaran firman yang telah kita baca, kita dengarkan selama ini. Dan Roh Kudus itu nanti akan menghidupkan, mengingatkan. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Allah memelihara burung pipit di udara, Allah mendandani bunga bakung di ladang. Ia akan terlebih mendandani kamu. Wah, kamu siapa? Misalnya namanya, di sini ada yang namanya Sabta. Allah akan mendandani Sabta. Allah akan mendandani
Namanya siapa lagi? Di situ banyak sekali nama-nama itu. Secara khusus Allah itu akan mendandani orang-orang pilihannya. Amin. Wah, luar biasa, didandani imannya, pengharapannya, kasihnya, sikap hidupnya didandani, ekonominya didandani. Saudara mau ekonominya didandani? Haleluya, haleluya. Amin. Saya senang kalau itu didandani rohani, ekonomi, jasmani didandani, senang. Saudara diberkati, senang. Sebab itu nikmatilah pengajaran di meja roti sajian, itu sangat indah. Amin. Mengapa saudara? Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Coba Bu dibaca lagi Bu. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Amin. Mengapa Roh Kudus mengingatkan firman-Nya dalam hidup kita? Segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, itu semuanya karena firman. Itu semuanya terjadi ada karena firman. Kejadian pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya, itu penciptaan, semuanya itu terjadi karena karya firman dan Roh Kudus. Coba kita baca dulu Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Terima kasih. Jadi peranan Roh Kudus, ya, peranan Roh Kudus yang keempat ini mengingatkan kebenaran firman yang telah kita pelajari, yang telah kita dengarkan selama ini, dan Roh Kudus itu menghidupkan firman dalam hidup kita. Kalau diingatkan saat itu firman itu, atau di saat itu saudara sedang membaca firman, membaca Alkitab, Roh Kudus akan menghidupkan, meremakan, menghidupkan firman itu, sehingga saudara tangkap, saudara yakin. Nah, di sini kalau saudara itu tangkap firman dan yakini, segala sesuatu ada karena firman. Dan aku percaya, sekalipun sekarang ini aku tidak punya uang, misalnya saudara ngadep itu, aku percaya saat ini Tuhan sedang mengirimkan berkat keuangan untuk aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi demikian dalam hidupku. Hal itu akan terjadi, saudara. Amin. Diyakini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ekonomiku diberkati Tuhan, usahaku diberkati Tuhan. Karena apa, saudara? Di dalam diri saudara ada firman dan Roh Kudus. Pribadi pencipta alam semesta ada di dalam hati ini. Haleluya.
Ini kalau saudara yakini Roma pasal 10 ayat 8 sampai yang ke-11. Di sana firman itu dekat, yaitu di mulutmu. Itulah firman iman. Ayat 9. Jika kau percaya di dalam hatimu bahwa Yesus Kristus itu mati dan dibangkitkan, kamu akan dibenarkan. Karena dengan hati percaya dan mulut memperkatakan, kamu akan diselamatkan. Ayat 11 katakan, kitab suci berkata, barang siapa berpercaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Dengan hati percaya, mulut memperkatakan, itu firman iman. Kalau sudah percaya apa yang saudara perkatakan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus Kristus, hal itu terjadi, maka hal itu akan terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, terjadi dalam kehidupan putra putri cucu cicitmu, diberkati oleh Tuhan sesuai dengan iman saudara terjadi. Amin. Nah saudara, itu peranan Roh Kudus. Yang kelima sekarang, yang kelima, Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudusnya. Itu Roma pasal 8 ayat 26, 27, 28. Ya silakan baca dulu. Roma pasal 6 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, terima kasih. Jadi ayat ini saudara sangat memberkati. Ketika kita lemah, tidak berdaya menghadapi situasi, bagaimana caranya berdoa, cara berdoa yang benar. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa akal manusia. Terus diucapkan dengan bahasa apa? Padahal berdoanya lewat kita. Kita yang dipakai Roh Kudus itu. Nah, kita akan membaca 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi tentang karunia Roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh, terutama karunia-karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Terima kasih. Jadi Roh Kudus itu berkata-kata. Di saat itu saudara tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa akal manusia, tetapi Roh itu berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
dengan bahasa akal manusia, tetapi dengan bahasa roh. Nah, dengan bahasa roh, dengan bahasa kerajaan surga, orang itu sedang berbicara kepada Allah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, ia membangun kekuatannya, pertolongannya dari Allah itu turun, dibangun kekuatan itu, baik kekuatan secara rohani maupun jasmani dibangun, diberikan gairah. Amin. Dibangun ekonominya, ini berluas imannya. Jangan sempit hanya masalah rohani. Dibangun ekonominya, dibangun usahanya. Kalau sudah perkatakan usahaku menjadi besar diberkati Tuhan. Dalam bahasa roh itu, kalau saudara gini ya, diajar, dididik mengenai doa. Markus pasal yang ke-11 dari ayat 20, percayalah kepada Allah. Ya kan? Kita baca dulu. Ini ajaran mengenai doa itu bagaimana di sana? Ya, silakan. Markus pasal 11 ayat 20. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Ya, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, ini bicara didikan mengenai doa. Doa dan bersabda. Percaya, doa itu dasarnya percaya dulu. Percaya, yakin Allah ada. Allah Maha mendengar, Allah Maha menolong. Di saat ini aku berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Maha mendengarkan doaku, Dia Maha mewujudkan. Saat itu yang menjadi pelajaran adalah pohon ara. Pada saat itu Tuhan Yesus Kristus mendekati pohon ara itu rimbun, tetapi tidak ada buahnya. Yesus Kristus mengatakan, selama kamu hidup tidak akan ada yang menikmati buahmu. Betul, itu langsung kering dari akarnya sampai daun-daunnya kering semuanya. Itu kan sabda. Sementara Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang Maha Besar, mendidik, melatih kita. Dia, Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar dia keluar dari kamar tempat tidurnya, mencari tempat yang sunyi, sepi, dia berdoa di sana. Dalam Lukas pasal 21 dari ayat 34 dan seterusnya, itu ayat 36 secara khusus, pada malam hari dia bermalam di Bukit Zaitun, dia berdoa di sana bersama murid-muridnya.
Dia ada di sana. Lukas pasal 21 dulu itu suatu jawaban waktu saya itu bertanya-tanya, Tuhan itu bermalamnya di mana? Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Berdoa di situ. Jadi ada jam khusus malam dia berdoa. Berdoa. Nah, kalau dalam pengajaran ini dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 14 tadi, berdoa di dalam bahasa roh, membangun iman, membangun pengharapan, membangun kasih intim dengan Bapa surgawi. Ayo kita imani, Tuhan beri kekuatan kita untuk kita bisa membangun keintiman dengan Bapa surgawi. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus saat di bumi, memberikan contoh teladan untuk kita supaya kita meneladani apa yang Yesus Kristus jalani. Haleluya. Amin. Luar biasa loh saudara. Kalau ini kita jalani, Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Nah saudara, sangat luar biasa. Jadi doa itu di situ ada doa runtut ayat 25, 26 Markus pasal 11 tadi, supaya perkataannya bisa mengikat dan melepas. Kalau kamu berkata pada gunung ini beranjaklah ke laut, maka gunung itu akan beranjak, asal tidak ragu tapi percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi bagimu, maka hal itu akan terjadi bagimu. Berkata-kata, bersabda, mengusir. Kalau ada setan iblis yang mengganggu keraguan saudara, iman saudara dibuat ragu, pengharapan saudara apa iya apa tidak, itu tipu muslihat iblis. Saudara perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa tipu muslihat iblis nyako, tinggalkan tubuh jiwaku, tinggalkan lokasi ini, tinggalkan keluargaku. Kami percaya Tuhan menolong hidupku, asal tidak ragu tapi percaya. Ini dalam Markus pasal 11 ayat 23 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya. Luar biasa loh, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya, bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi usaha saudara, akan diperkuat, diberkati oleh Tuhan. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh itu, ia berkata-kata kepada Allah dan membangun kekuatannya. Setelah membangun kekuatannya, saudara bisa memperkatakan bersabda. Kalau saudara bersabda dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh jiwa rohku sehat, segar, bugar. Terjadi seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usahaku diberkati Tuhan jadi besar. Terjadi seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hutang piutangku lunas,
maka hal itu Tuhan akan berkati jadi lunas. Amin. Haleluya. Amin. Ini membangun. Memang kalau orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, orang itu berbicara apa tuh seperti orang apa sih ini? Nggak dong bicara umat kami. Bahasanya tidak dikenal orang, tetapi jiwa orang yang mengutarakan doa dalam bahasa roh, rasanya itu plong, lega, rasanya sentosa, kuat, gunung mau dilompati, ibaratnya seperti itu. Ini Roh Kudus membantu kita, berdoa untuk kita di saat kita lemah tidak berdaya. Haleluya. Amin. Apalagi saudara yang dianugerahi doa hikmat makrifat itu luar biasa. Bahasa roh yang runtut saudara lafalkan, utarakan di hadapan Tuhan. Kok bahasanya sama? Kelihatan sama, tetapi dalam jiwa itu tidak sama, saudara. Tidak sama. Silakan diterapkan itu karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku dilindungi Tuhan. Perlindungan itu turun dalam kehidupan anak-anak itu. Berarti kita harus aktif memperkatakan kebenaran firman. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Saya sudah melakukan, tapi kenapa belum terjadi? Saudara, Markus pasal yang ke-11 tadi ayat 26, 25, 26, kalau kamu mau berdoa, ampuni dulu kalau dalam hatimu ada rasa sakit terhadap sesamamu, dibuat sakit hatinya, dilepaskan pengampunan. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni. Ya, sebab itu di dalam Yakobus pasal yang kelima di sana katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang mana ini yang menyebabkan besar kuasanya ini? Saling mengampuni, saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Itu mendatangkan kuasa Tuhan. Karena apa? Kuasa Tuhan itu maha kudus, maha sempurna. Hendaklah kita yang mau diberkati kuasa yang maha kudus itu selalu menyucikan diri. Bagaimana cara menyucikan diri? Kalau merasa salah, mohon ampun pada Tuhan, juga berdamai dengan sesama. Amin. Nah, itu nanti pelajaran mengenai doa ini itu nanti akan menjadi berkat untuk kita. Nah, selanjutnya saudara, selanjutnya ini yang berikutnya. Roh Kudus tadi sudah dikatakan memberikan berkat pertolongan, perlindungan, sampai kita dibawa bagaimana mendapatkan kekuatan tersebut. Berdoa di dalam bahasa roh. Orang-orang yang berbicara dalam bahasa roh itu berbicara pada Sang Pencipta, Allah yang Maha Kudus. Sampai ini kesaksian saya, bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu Maha Kudus, Maha Sempurna, Dia Maha segalanya, supaya apa yang kita ucapkan saat kita doa memuji Tuhan itu berkenan kepada Dia. Nah saudara, tentunya kita harus yakin akan kuasa pengorbanannya. Kita baca sekarang di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu,
Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Terima kasih. Jadi Roh Kudus itu menjamin hidup kita sampai kita memperoleh seluruhnya yang dijanjikan Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, ini kalau kita menikmati kebenaran firman ini sangat luar biasa. Nah, terus Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Terima kasih. Jadi seringkali kita merasa doanya sedikit, tetapi kalau dalam saudara bermakrifat, berdoa di dalam bahasa roh, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita ini berdoa di dalam roh yang tiada berkeputusan. Tidak berkeputusan di dalam roh itu, ya berdoa. Mungkin kita berdoa secara fisik itu sangat terbatas, tetapi di dalam roh itu selalu melantunkan pujian bagi Tuhan, doa, pertolongan dalam batin. Roh kita ini berdoa. Haleluya. Ini Roh Kudus itu bekerja sedemikian rupa. Ya, Roma pasal yang ini kita baca dulu. Efesus Efesus pasal yang ke-6 ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi untuk segala orang kudus, jadi berdoanya di dalam roh, Roh Kudus, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi orang kudus itu yang menerima percikan darah Yesus. Saudara yang percaya pada Kristus disebut orang-orang kudus. Amin. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, yang memimpin jiwa roh kita selalu berdoa tiada berkeputusan. Setiap saat bisa berseru pada Tuhan, bisa keluar pujian, sanjung. Nah, saudara yang merindukan untuk dibaptis Roh Kudus, untuk menerima karunia-karunia bahasa roh dan sebagainya, setialah dalam Tuhan, memuji Tuhan dengan penuh kerinduan. Nanti Roh Kudus semakin dicurahkan dalam kehidupan saudara. Itu bahasa-bahasa roh nanti akan Roh Kudus ajarkan, didikkan di situ, membara di dalam doa, dalam mengasihi Tuhan. Kiranya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita semakin meluas, semakin menguasai hidup kita, baik perkara rohani maupun jasmani. Hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, kita renungkan firman Tuhan ini, dan kita akan bersama-sama menerima perjamuan suci
saudara yang di rumah yang mengikuti perjamuan suci, kalau pas saudara mengikuti rangkaian ibadah doa ini, meja roti sajian saudara siapkan roti perjamuan suci dan anggur, saudara menikmati perjamuan suci, yakini Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Kita akan angkat pujian. Oleh perkataanmu, ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkannya. Ku diamkan dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa Surga. Dialah kebenaran firman-Mu tertanam di dalam setiap hati anak-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan melawan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dan saat ini Allah Roh Kudus ada di dalam hidup kami, ada di tengah-tengah keluarga kami, ada di dalam usaha kami, menolong, memimpin kami, mendidik kami dalam segala sesuatu. Sebab itu, mari Roh Kudus, Engkau berkuasalah atas hidup kami.
bertahtalah dalam hidup kami, kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Pengajaran firman-Mu ini biarlah menjadi ingat-ingatan dalam kehidupan kami. Kami terima kuasa dari Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Sempurna. Tuhan hadir dan bertahtalah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan menikmati perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Engkau kuduskan dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu perjamuan kudus yang telah disediakan, disiapkan oleh hamba-Mu, menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dan kuasa kemenangan-Mu juga menjadi berkat untuk kami. Kami menang bersama Tuhan, kami bangkit bersama Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih kami bangkit, ekonomi kami bangkit, keluarga kami bangkit. Apa yang dikerjakan, diusahakan anak-anak-Mu bangkit, hidup, usaha mereka hidup dari kecil menjadi besar. Biarlah anak-anak-Mu bisa memuliakan Engkau, bisa ibadah dengan harta kekayaan mereka. Mereka bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang melayani Kau berkati dengan kuasa-Mu, dan pelangi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi atas karya pengorbanan-Mu di Bukit Joljota, kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Kami yakini untuk kami orang-orang berdosa, dan kemenangan yang Kau anugerahkan kami terima saat ini lewat perjamuan suci ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kita dengarkan firman Tuhan saudara dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Anugerah Tuhan sangat besar untuk kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan penuh keyakinan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga atas rahmat yang besar yang Kau limpahkan bagi kami, setiap pribadi anak-anak-Mu, setiap keluarga kami, setiap usaha kami. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan membangun iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Di saat kami ibadah, di saat kami menyembah-Mu, di saat kami berbahasa roh, kami membangun kekuatan kami membangun keluarga kami membangun usaha kami. Engkau buat menjadi besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah, kemuliaan Allah yang Maha Besar turun atas kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, atas pribadi lepas pribadi, kami serahkan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Diberkati setiap anak-anak-Mu saat ini, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang kuliah diberkati, buat mereka berhasil
dijaga, dilindungi, dinaungi oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat pertolongan Allah menyertai mereka. Dana-dana mereka butuhkan untuk menyelesaikan kuliah, Tuhan selalu mengadakan. Sebab itu Tuhan selalu memberkati usaha anak-Mu. Engkau membuatnya berhasil. Terima kasih kami telah mengikuti ibadah ini, makan mana surgawi, roti surgawi kami terima, dan kami percaya berkat-berkat rohani maupun jasmani Engkau limpahkan bagi kami semuanya. Maha suci Engkau Tuhan, berkati setiap pribadi anak-anak-Mu ini, berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara Indonesia, berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Makro Amin, diberkati, disertai dengan kuasa Tuhan. Berkati seluruh jajaran pemerintahan sampai di daerah-daerah, Polri, TNI, tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan memberkati saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati seluruh jajaran pemerintahan ini, seluruh jajaran keamanan, sampai di perbatasan-perbatasan mereka. Tuhan menyertai Indonesia dalam rencana Tuhan. Siapapun yang mengusik Indonesia ialah berurusan dengan Tuhan. Tuhan yang punya rencana untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, dan Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa dalam surga. Namamu diagungkan, dipermuliakan. Berkati seluruh masyarakat Banjarnegara, Puronegoro, diberkati oleh Tuhan. Namamu diagungkan, dipermuliakan selalu. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Segala usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat, anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kami, keluarga kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.